Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembahasan materi matematika diskrit. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beberapa fungsi diskrit. Ya, jadi fungsi di sini adalah fungsi-fungsi yang input dan outputnya adalah bilangan bulat. Nah, ada 3 fungsi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu fungsi floor dan ceiling. Kemudian yang kedua adalah fungsi modulo. Dan yang ketiga adalah fungsi rekursif. Nah, baik kita coba bahas satu persatu ketiga fungsi ini. Nah, pertama fungsi floor dan ceiling. Nah, berdasarkan definisi matematika, fungsi floor dinotasikan sebagai floor X, ya, jadi seperti tanda kurung tapi sikunya di bawah, ya, sikunya di bawah, di atas nggak ada tanda sikunya. Nah, floor X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, contoh di sini ada 3,5. Floor dari 3,5 adalah berapa bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,5, tapi kita ambil yang terbesar. Ya. 3,5 ini bilangan yang kecil darinya, dari 3,5 adalah bulatnya ya, 3, 2, 1, dan seterusnya. Tetapi yang paling besar adalah angka 3. Maka floor dari 3,5 adalah 3. Nah, di sini kita seperti seolah-olah membulatkan ke bawah. Ya, jadi pembulatan ke bawah, 3,5 dibulatkan ke bawah sama dengan 3. Nah, ini floor 3,5. Kemudian floor 10/4. Ya, 10/4 adalah 2,5. Maka floornya adalah 2. Ya. Floor dari negatif 1,4. Nah, untuk bilangan negatif, kita harus berhati-hati menentukan nilai floornya. Terutama ketika mencari mana bilangan yang lebih kecil dari X tadi. Nah, contoh di sini ya, floor dari min 1,4. Berapa floor dari min 1,4? Maka min 1,4 kita punya. Nah, mencari floor dari min 1,4 tentu kita harus cari bilangan yang kecil dari min 1,4, tetapi ya terbesar ya di antara bilangan yang kecil-kecil tadi. Nah, apa bilangannya? Sebelah kiri dari min 1,4 ya tentu ya, karena makin ke kiri nilai bilangan semakin kecil. Nah, di sini kirinya min 1,4 adalah min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, di sini yang paling besar nilainya adalah min 2. Maka floor dari min 1,4 sama dengan min 2. Floor dari negatif 0,5. Ya, berapa nilainya? Sama caranya, kita juga punya bilangan 0,5 di kirinya. Ya, adalah min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, yang kita ambil adalah yang terbesar. Ya, yang terbesar. Maka nilainya di sini adalah min 1. Ya, jadi untuk pembulatan ke bawah, konsep pembulatan ke bawah ya, harus hati-hati kita gunakan dalam bilangan negatif. Oke. Nah, selanjutnya adalah fungsi ceiling. Ya, notasi ceiling X adalah kurung siku, tapi sikunya hanya di atas. Ceiling X menyatakan nilai bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Nah, jadi ini seperti kebalikan dari floor.
Nah, kalau kebalikan dari floor, maka ya kalau floor itu pembulatan ke bawah, maka ceiling itu pembulatan ke atas. Nah, ini contoh 3,5 dibulatkan ke atas menjadi 4 ya, atau ceiling dari 3,5 adalah 4. Ceiling dari 10/4 sama dengan 3. Nah, begitu juga ketika kita menghitung ceiling nilai-nilai negatif ya. Seperti seandainya ini kita cari ceilingnya bilangan yang sama. Ceiling dari min 1,4 ini adalah bilangan bulat yang terkecil, tapi lebih besar dari negatif 1,4. Urutan bilangan di kanannya min 1,4 adalah, di sini ada min 1, 0, 1. Ya. Nah, kita ambil yang terkecil. Ya, kalau yang di kanannya tentu makin ke kanan makin besar. Maka ceiling dari min 1,4 adalah min 1. Ceiling dari negatif 0,5. Ya, ceilingnya berapa? Negatif 0,5. Kemudian di kanannya itu ada 0, ada 1, 2, dan seterusnya. Yang paling kecil kita ambil adalah 0. Ya, jadi ceiling ini pembulatan ke atas. Selanjutnya adalah fungsi modulo. Fungsi modulo dikatakan juga sebagai fungsi sisa ya. Misalkan kita punya sebuah bilangan bulat A dan bilangan bulat M yang positif. Ya, jadi A sembarang boleh negatif, tetapi M harus positif. Fungsi modulo adalah fungsi dengan operator mod, ditulis sebagai A mod M, yaitu sisa pembagian jika A dibagi oleh M. Ya, jika A dibagi M. Nah, kita bisa tuliskan A mod M sama dengan R ya. Di sini R adalah sisanya. Ya. A mod M sama dengan R, sedemikian hingga bilangan tadi bisa kita susun sebagai A sama dengan M kali Q tambah R. Ya. Nah, R ini adalah sisa, maka berlaku di sana kondisi sisa, yaitu sisa harus berada di antara 0 sampai M. Jadi sisa itu harus positif. Ya. Sisa haruslah positif. Nah, contoh di sini. 25 modulo 7. Ya, 25 mod 7 nilainya 25 bagi 7 sisa berapa? Ya, sisanya 4. Kita tulis 25 mod 7 sama dengan 4. 16 mod 5. Ya. 16 bagi 5 sisa 1. Ya, maka 16 mod 5 sama dengan 1. 1 mod 5. Nah, 1 mod 5 berapa? Nah, tentu 1 bagi 5 sisa berapa? Nah, kita berlogika. Kadang kita nyatakan kalau 1 bagi 5, 1 itu bilangannya kecil. Lebih kecil dari 5. Nggak mungkin ada sisa ya. Logikanya kan seperti itu ya. 1 mod 5 sama dengan 0. Mungkin kita terpikir seperti itu. Tapi dalam fungsi modulo ada kondisi tadi. A mod M sama dengan R sedemikian hingga A sama dengan MQ ditambah R. Ya, jadi syarat ini harus dipenuhi ketika kita mencari modulo. Nah, kalau begitu, bagaimana untuk 1 modulo 5? Ya, karena di kondisi sebelumnya, syarat modulo juga tidak menyebutkan bahwa A itu haruslah besar dari M ya. Sebelumnya hanya dikatakan A sembarang bilangan bulat. Jadi tidak ada syarat A itu harus lebih besar. Yang dibagi tidak harus lebih besar dari pembaginya. Sehingga semua bilangan bisa kita cari modulonya. Nah, baik, kita coba cari
modulo 1 modulo 5 atau 1 mod 5. Oke. 1 mod 5 1 mod 5 berapa nilainya? Kita kembali ke syarat modulo tadi ya, A mod M itu sama dengan R, sedemikian sehingga A bisa kita nyatakan sebagai M dikali Q ditambah R. Dengan syarat R ini besar sama dengan 0 dan kecil dari M. Ya, M pembagi. M ini dikatakan sebagai pembagi. Ya, kemudian Q itu dikatakan sebagai hasil bagi. Ya, hasil bagi. Dan R itu adalah sisa. Ya, R itu sisa. Nah, sekarang kita tinggal menentukan bilangan Q dan R mana yang sesuai yang bisa masuk dalam kesamaan ini. 1 modulo 5, berarti di sini A-nya adalah 1, kemudian 5-nya adalah M. Oke. Nah, akhirnya di sini kita bisa menuliskan 1 sama dengan 5 dikali Q ditambah R. Nah, R inilah nanti yang menjadi hasil modulonya. Nah, berapa Q yang sesuai? Ya, R yang sesuai. Harus kita ingat ya, syarat R tadi haruslah positif dan kecil dari M. Maka di sini kita mulai memikirkan bilangan yang sesuai. Ya, misal kita ambil min 1. Ya, atau 0 ya. 5 kali 0. 0 tambah 1. Ya, 5 kali 0 tambah 1. Nah, kita lihat R-nya sama dengan 1. Apakah sudah terpenuhi sisanya? Syarat sisa tadi, apakah sudah berada di antara 0 sampai M? M di sini 5, berarti di antara 0 sampai 5. Ya, ya. Maka kita tuliskan 1 modulo 5 itu sama dengan 1. Ya. Contoh berikutnya, bagaimana jika negatif? Ya. Negatif 3 modulo 5. Berapa nilainya? Sama, kita coba menuliskan min 3 sebagai perkalian 5 dan bilangan lain, Q, tambah sisa. Ya, nah berapa angka yang sesuai di sini? Nah, karena ini ada negatif, maka mungkin kita perlu memikirkan ini juga negatif Q-nya. Negatif 1. Seandainya nih ya, kita boleh memilih angka ya, tapi kita harus menyesuaikan R mana yang sesuai, yang cocok untuk dijadikan modulo. Misal ini Q-nya min 1. Maka 5 kali min 1 itu min 5 ya, supaya sama dengan min 3 tentu ini tambah 2. Nah, ini kita periksa dengan syarat ya, kembali ke syarat sisa tadi, apakah sudah berada di antara 0 sampai 5, 2 ini sudah, maka min 3 modulo 5 sama dengan 2. Nah, apakah ada bilangan lain yang bisa memenuhi persamaan A sama dengan MQ tambah R? Apakah ada bilangan lainnya yang bisa masuk ke sini? Bisa, ada. Ya, contoh misalnya kita tuliskan min 3 sama dengan 5 dikali sesuatu tambah sesuatu ya. Nah, misalnya nih kita ambil min 2. Ini kan juga bulat. Yang penting Q bulat. Ya, tetapi R haruslah berada di sini. Nah, kalau 5 kali min 2, maka kita punya min 10. Nah, min 10 otomatis di sini haruslah tambah 7 ya, supaya
sama dengan min 3. Nah, kalau tambah 7, bagaimana dengan sisa, syarat sisa? Apakah sudah terpenuhi syarat sisa? Syarat sisa harus positif dan kecil dari M. M kita 5, sedangkan R kita sekarang 7. Maka 7 di sini tidak bisa kita ambil. Ya, ada yang lain? Susunan yang lain ada. Min 3, 5 dikali tambah sesuatu gitu ya. Misal ini kita ambil min 3, 5 kali 0. 5 kali 0, 0 ini tentu jadi negatif. Nah, apakah sudah memenuhi syarat sisa? Negatif 3 ini. Ya, negatif 3 syarat sisa tidak terpenuhi. Maka bentuk ini juga tidak bisa kita gunakan. Nah, kalau begitu, walaupun semua bilangan bisa kita bentuk ke dalam susunan A sama dengan MQ tambah R, tetapi hanya ada satu bilangan yang dihasilkan yang sesuai dengan syarat sisa ini. Ya. Oke. Ini adalah fungsi modulo. Nah, berikutnya adalah fungsi rekursif, ya, atau relasi rekursif. Fungsi rekursif ini adalah fungsi yang didefinisikan mengacu pada dirinya sendiri. Jadi fx sama dengan fx lagi gitu. Nah, fungsi ini ya disusun oleh dua bagian. Bagian pertama disebut sebagai basis, merupakan nilai awal, ya. Biasanya ini konstan ya, dan tidak mengacu pada fungsi asalnya. Kemudian bagian kedua adalah recurrence. Bagian inilah yang mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Nah, setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, atau setiap kali proses rekurensi ini berjalan, maka argumen fungsi harus semakin dekat ke nilai awal atau ke basis tadi. Ya, jadi rekurensi itu akan bergerak menuju basis. Ketika sampai di basis, maka proses rekursifnya berhenti, sehingga nilai fungsinya langsung bisa didapat. Nah, beberapa contoh fungsi rekursif di sini ya, diberikan ada dua contoh ya. Yang pertama, fungsi Chebyshev. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang sering digunakan untuk menggantikan monomial. Ya, fungsi Chebyshev digunakan untuk mengganti monomial dalam pembangkitan kunci enkripsi, deskripsi pada algoritma Elgamal dan RSA. Ini algoritma kriptografi. Nah, bentuk fungsi Chebyshev itu seperti ini, ya. T, N, X. Nah, N di sini adalah variabel, sedangkan X adalah konstan. Jadi berbeda dengan fungsi ya. Fungsi-fungsi pada matematika biasanya X yang jadi variabel. Nah, sekarang pada fungsi diskrit, fungsi bilangan bulat, biasanya N yang jadi variabel. N ini adalah bilangan bulat. Kemudian yang kedua adalah fungsi Fibonacci. Fungsi Fibonacci biasanya digunakan untuk menghasilkan bilangan atau deret Fibonacci. Deret Fibonacci ini sering digunakan untuk memprediksi atau menentukan pergerakan harga suatu produk ya, kalau dalam bidang ekonomi. Nah, bentuk fungsi Fibonacci itu seperti ini ya, dengan variabel n. Ya, nah di sini kita lihat bahwa fungsi Chebyshev dan fungsi Fibonacci mempunyai dua basis ya. Basis untuk Chebyshev adalah basis ketika n sama dengan 0 dan n sama dengan 1. Sama ya, Fibonacci juga basisnya pada n sama dengan 0 dan n sama dengan 1. Nah, kemudian bagaimana menentukan nilai fungsi rekursif? Kita coba menentukan satu nilai, misalnya fungsi Chebyshev. Ingin kita cari berapa nilai fungsi Chebyshev di titik tertentu.
Ya. Nah, kita coba fungsi Chebyshev. Oke, di sini fungsi Chebyshev coba kita salin. Kita pindahkan. Oke. Kita pilih fungsi Chebyshev ini saja. Kita copy. Oke. Nah, ini ya fungsi Chebyshev tadi. Sekarang kita ingin tentukan berapa nilai fungsi di satu titik. Misalnya kita ambil T, N-nya bergerak 0,1 ya, 2 dan seterusnya. Kita coba cari nilai T atau Chebyshev dari 53. Ya, Chebyshev dari 53. Artinya di sini kita punya N sama dengan 5 dan X sama dengan 3. Tentukan nilai T53. Ya. Berdasarkan definisi Chebyshev, T53, nah, itu sama dengan, nah, kita yang bergerak, yang berjalan di sini adalah N. Ya. Yang berubah di sini adalah N, yaitu N-nya 0, kita gunakan 1. N-nya 1, kita gunakan X. Nah, kalau N besar dari 1, kita gunakan persamaan ini. Nah, sekarang kita punya N adalah 5, ya, besar dari 1. Maka nilai Chebyshev-nya adalah kita merujuk ke fungsi yang ketiga, ya, fungsi ini rekurensnya. Ya, 2X, 2 kali X. X adalah 3. Nah, ini coba saya bedakan warnanya. X-nya itu 3, ini kali 3. Kemudian T, ya. T, tetap kita tuliskan T. N kurang 1 kali X. N-nya tadi 5, 5 kurang 1 itu 4. Ya, koma X, X-nya adalah 3. Ya, X-nya adalah 3. Oke, kurang T. Ya, T N kurang 2. 5 kurang 2 itu 3. Koma X lagi. Jadi X-nya di sini tetap ya 3. Oke, yang merah ini adalah X. Berikutnya, nah di sini kita punya ada T43 yang tidak kita ketahui dan T33. Cari dulu ini ya supaya T53 bisa dicari. T43 sama dengan, nah T43 kembali kita ke definisi Chebyshev. 4 di sini artinya masih lebih dari 1. Kita balik ke fungsi, itu adalah rekurensnya. Jadi ini 2X kali Tn kurang 1. Maka kita tuliskan ini 2. X-nya tetap 3. Kemudian T, ya, sesuai definisi rekurensnya, ini T kali T, N kurang 1, N-nya di sini 4, 4 kurang 1, 3, koma X. Ya, koma X, koma 3. Oke, dikurang dengan, ya, kurang Tn kurang 2. Tn kurang 2. Tn kurang 2, ini 4 kurang 2, ini 2. Kemudian ini 3. Oke. X ya, tetap 3. Nah, kita dapat ini. Hasil dari T43. Nah, T43 ada T33 dan T23. Maka kita cari lagi untuk nilai T33. Oke.
3, 3. Nah, di sini kita punya angka N-nya itu 3. 3 berarti kita masih merujuk recurrence. Ya, recurrence adalah 2 kali X. Jadi 2X. Kemudian, bentar ya, X-nya kita ganti dengan 3 ya. X-nya 3, kemudian T-nya adalah Tn kurang 1. Ya. Tn kurang 1, N-nya 3, 3 kurang 1. 2. Ya. X-nya tetap 3 kurang Tn kurang 2. Tn kurang 2 artinya 3 kurang 2 itu 1 ya. 1,3. Nah, coba kalau kita perhatikan ini sudah kita proses 3 langkah. Dari 3 langkah ini kita nampak pergerakannya itu memang menuju basis. Terbukti dari nilai N yang selalu berkurang. Dari 5 menjadi 4, menjadi 3. Nah, seterusnya adalah 23 ya. T23 karena kita punya di sini T23 belum ada nilainya T23. T23 sama dengan ya, kita punya N-nya 2. N-nya 2, lihat definisi Chebyshev. Untuk N yang 2, kita masih merujuk ke recurrence. Ya, berarti ini masih 2 dikali X. X-nya adalah 3, jadi X tetap ya. T ya, T kali T N kurang 1, berarti 2 kurang 1 adalah 1, X 3 dikurang T. Nah, T-nya berapa di sini? N kurang 2. N kurang 2 artinya N kurang 2 ya. 2 kurang 2 itu 0,3. 0,3. Oke, nah ini untuk T23. Di sini di T23 muncul T13 dan T03. Kita cari T13. Kita lanjutkan T13. Nah, di sini T13 nilai N-nya adalah 1. Nah, 1 ternyata sudah menuju ke basis. Ya, ke basis. Basisnya 1. Nah, nilainya sama dengan, sesuai dengan definisi Chebyshev. Kalau N-nya sama dengan 1, maka nilai Tnx sama dengan X. T-nya ini sama dengan 3. Ya, X ya. 3. Kemudian T yang ada lagi T03 ya. T03 belum dihitung. T03. T03 basisnya di sini adalah 0. Ya, sesuai definisi kalau N-nya 0, nilai fungsinya sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat pergerakan recurrence yang menuju sampai ke basis. Sudah berhenti proses rekursif. Selanjutnya, substitusikan nilai-nilai ini ke persamaan Chebyshev sebelumnya. Jadi, T13 dan T03 kita substitusi ke T23. Sehingga kita dapat T23 itu sama dengan 2 kali 3 itu 6. 6 kali T13 tadi 3 sudah kita hitung, kurang T03 adalah 1. Nilainya 18 kurang 1, 17 ya. Nah, 17. T23. Naik ke atas T33. Artinya ini 2 kali 3, 6. T23 kurang T13. T23-nya 17 kurang
T13-nya adalah 3. Ya, jadi 6 kali 17 kurang 3. 6 kali 17 itu 102 dikurang 3 sama dengan 99. Oke, ini 99. T33. Selanjutnya T43. T43 sama dengan 6 kali T33 99 dikurang T23 17. Oke. Ini sama dengan 6 kali 99. Oke, ini besar nilainya ya, 500. 6 kali 99 ini, oke, kita hitung 554 ya, dikurang 17 sama dengan, oke, kita hitung, dikurang 17 ini 547. Oke, 537 ya. 537. Oke, 537. Terakhir T53 yang akan kita hitung sebenarnya. Ya, jadi ini 6 kali T43-nya 37 kurang T33-nya 99. Nah, angkanya besar ya. Angkanya besar, mungkin kita perlu bantuan kalkulator. Kita gunakan kalkulator kita biar nggak salah hitung. Oke, 6 kali 5 37 dikurang 99 sama dengan 3123. Oke, ini 3123. 3000 ya, 100. 123. Nah, inilah nilai Cevisev T53. Nah, ini proses mencari nilai fungsi pada fungsi rekursif. Jadi, kita mulai bergerak dari N-nya. Kalau N-nya memenuhi rekurens, maka kita gunakan fungsi rekurensnya. Nah, rekurensi ini akan bergerak secara rekursif menuju basis. Nah, ketika sampai di basis, sampai di sini, kita substitusikan ke rekurens yang di atasnya, sehingga didapatlah nilai akhir. Nah, inilah cara menghitung fungsi rekursif. Demikian video penjelasan ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.